Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kisha Kirani Pramuedita, NPM 253111055, dari kelas SI 25B, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandasan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang memengaruhi masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam atau Kushid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan pada pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman NCDQ. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Hasanul Zaman. Tujuan ekonomi Islam yang pertama meningkatkan ekonomi lebih makmur, yang kedua menciptakan ekonomi yang adil dan merata, yang ketiga mewujudkan perekonomian yang stabil, yang keempat mewujudkan perekonomian yang serasi, yang kelima mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, yang terakhir menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fahtona atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam yang pertama dari Bank Umum Syariah, lalu asuransi syariah, lalu lembaga gadai, lalu BMT atau Baitul Ma'al wal Batil, lalu pasar modal syariah. Perbankan syariah, ke bank syariah, bank umum syariah, bank perbiayaan rakyat syariah, bank umum konvensional, unit usaha syariah, sistem konvensional. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah, lalu prinsip penyertaan modal atau musharokah, lalu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murobaah, lalu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, yang terakhir pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itiqonah. Peran bank syariah. Bank syariah turun berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran perusahaan muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Fungsi bank syariah: manajemen investasi, jasa keuangan, investor, dan fungsi sosial. Ada 3 unsur gadai. Yang pertama unsur garor, yang kedua unsur maisir, yang terakhir unsur riba.
Definisi penggadaian syariah atau RAHN menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunaskan dengan barang tersebut atau sebagainya di perusahaan pegadaian. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Rohin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, mahun yaitu barang jaminan. Syaratnya yang pertama mempunyai nilai yang menurut syariat, kedua harus ada pada waktu akad, yang terakhir harus bisa disertakan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Mahun bih atau dain hutang harus jelas rahin dan murtahin harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, penyampaian gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rah. Kedua, kesesuaian qabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lainnya. Yang terakhir, persambungan qabul dan ijab dalam majlis akad. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT, lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumpukan kembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Fungsi BMT, Baitul Mal. Baitul sama dengan rumah, mal sama dengan harta. Baitul Tanwil, baitul ada rumah, at-tanwil pengembangan harta. Dasar hukum BMT, dalil Al-Quran Surat At-Taubat ayat 60 dan 103, dan dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah, syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Faqih, menafsiran ulama terhadap syariah, ibadah manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia dan manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang B, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dan dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C, akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar atau bursa dan regulating organism lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang disebabkan dapat dihindari. Investor, emiten maupun bursa dan regulating organizer lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.